kita ada di episode pertama dalam seri Cara Analisa Kualitas Mindset Investor Saham, yang pada kesempatan ini kita membahas tentang data dan perasaan. Pas lihat saham kamu merah terus, pernah nggak kamu ngerasa bimbang? Atau malah terlalu semangat pas saham naik, sampai lupa ngecek fundamentalnya? Tenang, kamu tidak sendiri. Dunia saham bukan cuma soal angka-angka, tapi juga soal mental dan emosi. Nah, hari ini kita bakal bahas bagaimana caranya membentuk mindset investor yang sehat lewat dua sisi penting, data dan perasaan. Yuk, simak baik-baik. Selamat datang di channel Jejak Saham, tempat ngobrol santai tapi berbobot soal investasi, saham, dan finansial. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan insight baru setiap video di-upload. Oke, lanjut. Kita bahas bagian pertama, mindset berbasis data. Pertama, pahami rasio dan laporan keuangan. Investor yang punya mindset kuat itu nggak cuma beli saham karena katanya bagus atau viral di medsos. Investor yang baik itu adalah investor yang baca laporan keuangan, cek neraca, laba rugi, arus kas. Investor yang baik itu melihat rasio kayak price to earning, debt to equity, sama return on equity. Ini bukan sekedar angka. Nah, ini yang harus ditanamkan dulu. Banyak investor bosen ngelihat, mempelajari, atau menganalisa dari hal ini karena berpikir ini hanya sekedar angka. Padahal ini adalah fondasi buat kamu tahu seberapa layak sebuah saham itu untuk dibeli. Tapi ingat, angka itu memang bisa menipu kalau nggak ngerti konteksnya. Misalnya ROE tinggi belum tentu karena perusahaan itu efisien. Bisa saja karena utangnya besar. Jadi mindset kuat itu bukan cuma hafal rasio, tapi bisa baca cerita di balik angka. Inilah seni dalam berinvestasi saham. Investor yang matang juga pastilah sadar laporan keuangan bisa dimanipulasi. Makanya mereka bandingin antar tahun, cari tren jangka panjang. Investor yang baik itu tentu akan sabar nunggu data konfirmasi, meskipun ya terkadang harus melewatkan peluang emas. Investor yang baik itu tidak gampang tergoda. Saat semua orang rame beli, mereka malah tenang, mikir, emang datanya bilang ini bagus nggak? Dan disitulah kekuatan logika investor yang benar itu bermain. Peter Lynch bilang begini, ketahui apa yang kamu miliki dan tahu alasan kamu memilikinya. Artinya, jangan beli saham hanya karena ikut-ikutan. Pahami bisnisnya dan pastikan kamu punya alasan logis untuk memegang saham itu. 2. Konsisten dengan strategi jangka panjang. Investor sejati itu kayak punya peta. Mau dipakai strategi value, strategi growth, strategi dividen. Yang penting adalah konsisten. Tidak belok-belok. Cuma karena saham lagi turun atau naik. Data jadi kompas utama. Value investor misalnya bakal tetap cari saham under value meski pasar lagi euforia. Karena prinsip mereka bukan ikut angin, tapi ikut data. Orang yang konsisten itu bukan keras kepala, tapi punya proses berpikir yang kuat. Mereka tahu hasil itu butuh waktu dan nggak semua hal bisa instan. Kayak Warren Buffett bilang, pasar saham adalah alat yang memindahkan uang dari orang yang nggak sabaran
ke orang yang sabar. Selain itu, mereka pasti rajin review portfolio. Bukan tiap hari sih, tapi secara berkala. Tujuannya bukan untuk reaktif, tetapi reflektif. Jadi mindset investor kuat itu bukan soal cuan cepat, tapi soal proses yang disiplin, tapi mendatangkan cuan. 3. Manajemen resiko berdasarkan data. Nggak ada investasi yang bebas resiko, ingat itu. Tapi investor cerdas tahu, resiko itu bisa diatur pakai data. Mereka pakai korelasi sektor, drawdown, sampai simulasi skenario terburuk. Jadi kalau mereka diversifikasi, bukan asal banyakin saham, tapi diseleksi berdasarkan korelasi mana yang rendah, mana yang beda sektor, mana yang beda ukuran perusahaan. Semuanya demi nurunin resiko yang sistematis. Data historis juga penting. Mereka nggak nebak-nebak, tapi analisis. Mereka tahu batas rugi yang bisa ditoleransi. Jadi saat market drop, mereka nggak panik. Mereka sudah siap mental dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi gini, inti dari manajemen investasi adalah mengelola risiko, bukan mengejar imbal hasil. Ingat, sebenarnya cuan itu cuma kayak bonus. Tapi bertahan di market, nah itu butuh perlindungan yang terukur. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kita berbicara tentang mindset berbasis perasaan. Pertama, kesabaran dan disiplin emosional. Kesabaran itu underrated. Banyak investor gagal bukan karena analisanya salah, tapi karena nggak sabar. Maunya cepat kaya. Investor berpengalaman paham nilai itu bertumbuh, bukan meledak, boom. Mereka pasti tahan godaan, ambil profit cepat, dan nggak panik waktu saham lagi merah. Mereka disiplin pada rencana. Walau orang lain ya FOMO, mereka diam. Nggak ikut-ikutan, karena mereka percaya proses mereka. Mindset seperti ini bikin mental itu jadi lebih sehat. Nggak mudah stres, nggak overthinking, karena mereka tahu harga harian itu cuma, yes betul, cuma noise. 2. Kelola ketakutan dan keserakahan. 2 emosi paling bahaya dalam saham. Pertama, ketakutan, dan kedua, keserakahan. Ya, takut dan serakah. Saat pasar jatuh, orang panik, jual rugi. Tapi investor hebat justru ngelihat ini mah peluang. Mereka tahu takut bikin harga terlalu murah. Sebaliknya, saat saham naik terus, banyak yang serakah. Tapi investor bijak justru waspada, karena di balik euforia bisa jadi ada jebakan. Ada kutipan bilang gini, takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Maksudnya ini bukan ajakan untuk nekat, tapi ini berbicara tentang sinyal untuk berpikir beda dari mayoritas. Ketiga, kepercayaan diri yang realistis. Investor yang kuat itu percaya diri, tapi bukan sok tahu. Ingat, bukan sok tahu, tapi percaya dirinya kuat. Mereka yakin pada analisanya, tapi juga siap menerima kesalahannya. Investor kuat itu bisa ambil keputusan sendiri, meskipun beda pendapat dengan mayoritas, tapi tetap terbuka untuk belajar dan selalu melakukan evaluasi. Pengalaman bikin investor kuat itu tahu bahwa nggak semua yang mereka lakukan bakal berhasil, tapi proses berpikirnya harus tetap benar. Investor kuat nggak tergantung rekomendasi orang lain.
Mereka pasti cari info, cari data, tapi keputusan akhirnya tetap di tangan mereka. Karena itu, investor kuat itu pasti akan selalu bisa tenang menghadapi volatilitas. Karena ya tahu, keputusan mereka berakar dari riset, bukan spekulasi. Jadi, sobat investor, mindset investor saham itu kayak dua kaki. Satu, berpijak di data. Satu lagi, di pengendalian emosi. Tanpa keseimbangan, ya sudah pasti gampang jatuh. Ya, untuk kamu yang masih pemula, mulailah dari membangun mindset, bukan mengejar cuan. Karena kalau pondasimu kuat, kamu nggak cuma bisa untung, kamu juga bisa bertahan. Karena untung 1 hari, rugi 10 hari, itu namanya boncos. Untung 1 bulan, rugi 10 bulan, itu juga boncos. Jadi bukan apakah kita bisa untung, tetapi lebih penting bertahan. Karena orang yang bertahan pasti akan bisa mengalami keuntungan, walaupun sedikit demi sedikit, dan dalam jangka waktu yang lama itu jadi bukit. Jadi kutipannya gini, untuk menjadi penutup dalam pembahasan ini. Banyak orang cerdas secara intelektual, tapi jadi investor buruk karena temperamen mereka jelek. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu dapat insight dari video ini, ya jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang lagi belajar saham juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih buat yang sudah dukung lewat super thanks, juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.